Halo, Assalamualaikum teman-teman umatina yang berbahagia. Semoga lancar dalam menjalani ibadah puasa yang baru berjalan 2 hari ini. Oke, kali ini Mbah Dowi sedang mempermasalahkan status habaib di Indonesia, yaitu status kewarganegaraannya, bahwa habaib sampai saat ini belum pernah mengurus kewarganegaraannya sejak kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah Belanda. Nah, Mbah Dowi kali ini mempermasalahkan kewarganegaraan habaib tersebut, dan belum kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Mbah Dowi, mari kita dengarkan dulu lagu berikut ini yang akan sesuai dengan pembicaraan yang disampaikan oleh Mbah Dowi. Selamat mendengarkan. Sudah letih, Habib datang bawa dusta. Kami ingin damai, bukan adu domba. Habib tutur tipu muslihat, bangsa ini ingin tenang. Jangan lagi adu domba kami, atau pulanglah ke negeri asalmu. Presiden, bicaralah tegas dan nyata. Habib, waktunya pergi, jangan kembali. Bawa para adu domba ke negeri asal. Biarkan Habib pergi, tak usah kembali. Kami jenuh dengan dusta. Presiden menyala demi bangsa. Habib, pulanglah, tak perlu kembali. Damai akan datang seiring kau pergi. Di balik semua rencana licik, kami percaya pada presiden. Habib, pulangkan ke negeri asal. Bawa bayang kelam tiada guna.
Syarif, cucu Nabi, berdakwah dengan cinta suci, bukan Habib dari Yaman. Rupanya Pak Alawi kewarganegaraannya belum jelas, kayak gitu sok-sokan di Indonesia ya. Mau bagaimana? Ini tanggung jawab rakyat Indonesia. MK bagaimana ya? Ya intinya santai saja. Dan Gus Fuad dulu pernah ngomong waktu saya di Perkusi, akan cilaka dalam paling cepat 1 minggu, paling lama 2 tahun. Terkena serang wabah macam-macam, pusing kepalanya ya. Ini hampir ulang tahun ke 2 tahun, jadi hampir ulang tahun pemerkusian saya. Saya diperkusi kalau nggak salah tanggal 7 puasa. Saya diperkusi, kemudian tanggal 7 puasa kalau nggak salah saya diperkusi. Mohon maaf lahir batin Mbah. Oke bro, assalamualaikum, Tegal hadir ya. Nah, apakah rakyat Indonesia masih percaya dengan kaum Ba'alawi yang sok-sokan mengeklaim bangsa Indonesia, bendera merah putih dan lain sebagainya? Katanya pahlawannya yang memerdekakan Indonesia. Katanya Jawa adalah pintu tarim. Tentang wali-walinya Ba'alawi gimana? Sudah pretel semua apa? Wali Laron. Indonesia dilawannya. Indonesia kok dilawan? Kualat gue kalau Indonesia. Kualat dengan Indonesia. Bumi Ayu hadir Mbah ya. Ulang tahun Perkusi akan gimana? Nasib Habib ya makin kacau, apalagi ini ya. Hadiah ulang tahunnya kan saya setelah diperkusi, saya merasa dapat bingkisan dari Allah dan Rasulullah, yaitu Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ada buktinya dan Nuzulul Quran, ya kan? Buktinya siapapun yang membela Habib ngomongnya keliru, perilakunya keliru, ya kan? Habibnya pun kacau balau, bahkan sekarang ditanyakan sebagai identitas kewarganegaraannya walaupun sudah punya KTP yang sah. Nah, ini mahasiswa jangan hanya demo Indonesia gelap. Indonesia gelap itu bukan masalah sumber daya manusia atau apapun. Gelapnya Indonesia karena orang-orang yang merusak bangsa Indonesia, yang sok-sokan merasa nomor 1 di Indonesia, merasa mengaku-ngaku turunan Nabi. Ternyata identitas kewarganegaraannya pun dipertanyakan. Tidak jelas ya kan? Nah, ini hadiah ini Nuzulul Quran, kita akan bilang. Nah, bagaimana ini kita syukuran besok tanggal 7 syukuran untuk hadiah Nuzulul Quran dari Allah dan Rasulnya gitu. Bagaimana? Ayo urunan 10.000 apa 5.000, hubungi saya. Nomor telepon saya berapa? 0821 36 38 0384. Tenang aja sama saya, pemain cantik. Kita kepung sampai manapun, ya kan? Kemarin siapa? Kiai Ja'far Madura dilaporkan ya. Ini kemudian dijawab voice note pakai suara dan ini itu. Nah, akan diteliti sendiri. Ini nanti go internasional. Bahkan Ba'alawi itu kualat dengan saya.
dengan saya. Sampai separah-parahnya, bahkan sedunia goncang, bahkan Ba'alawi yang di Indonesia akan dibenci Ba'alawi seluruh dunia. Akan dibenci orang Yaman, akan dibenci orang mana saja. Karena apa? Ya dia yang menghancurkan Ba'alawi sendiri. Itu oknum-oknum yang ada di Indonesia. Zaman sekarang masih percaya pada Habib. Aduh, iya. Tapi tenang saja, wong jelas-jelas kok. Kayak gitu kok bingung masalah Habib dengan Ahlul Bait, Itroh ini itu. Kok bingung, wong jelas-jelas. Qur'annya jelas. Dengan innama yuridullahu liyudhiba ankum riza ahlal baiti wa yutahhiru tathira. Akan disucikan kalau perilakunya yaitu baik, itu akan disucikan. Kalau jelek, tidak jelas, ngaco kayak gitu ya sama sekali tidak bakal disucikan. Dimaknai betul-betul itu Qur'annya di atas inama apa. Wis sahur apa urung Mbak? Sahur dhisik. Pusing kan? Pusing. Ajur. Habib wani apa ngutik-ngutik dowi wong desa dijengkeli kualat. Jawa digawe dolanan remuk. Jawa itu bumi dari langit, bukan asal bumi. Wis tak sepintermu. Sepentingnya Habib jelas berjuta-juta karena Syiah ya nggak tahu, saya nggak urusan Syiah, nggak urusan ini. Syiah Tulen Habib itu nggak usah, kalau saya nggak urusan dengan Syiah ini itu. Sok-sokan di Indonesia dan mempermainkan nasab Rasulullah, ngaku-ngaku Ahlul Bait, ya kan, ngaku-ngaku cucu Nabi, semua diaku, ya kan. Entekno ilmumu, tak tonton nih. Ayo netizen Indonesia itu terkenal sedunia. Telusuri, teliti semuanya. Dari sejarah, dari ini itu teliti aja semua, nggak usah takut-takut. Ngapain takut? Lihat aja ajarannya yang nggak jelas. Saya tahu persis Ba'alawi itu nggak punya manuskrip asli, itu nggak punya. Cuma saya males ngomong. Ya, yang saya tunjukkan Gus Jazuli satu, Kiai Iman, Gus Fuad Pleret, Kiai Nur Ihya, Gus Abbas, Kiai Sarip, itu. Tenang aja, aman sudah. Saya kan sudah ngomong aman. Kemarin Gus Abbas ke Jambi. Di sana juga ada tim saya. Iya, bagus. Kita main cantik aja bro, santai-santai aja ya kan. Mau model apa ya? Nanti sejarahnya banyak sekali. Masih banyak sekali. Bagus, ayo kita teruskan, kita teliti. Ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Indonesia kok dibuat main-main, dianggap negara lain. Kamu di sini diangkat, dilulu lah coba bahasa Jawa nih. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Pura-pura dibangga-banggakan, habis itu dibanting habis-habisan kan. Ya mau percaya Habib ya silakan, emangnya gue pikirin mau sholawatan ya silakan. Mau cuma sholawatan kok. Sholawatan dengan membaca sholawat itu beda, karena
baca sholawat juga aturannya kayak anak Islam kemarin aja. Saya masih sampai ngomong kalau kiai-kiai pondok pesantren bahkan PBNU sendiri tidak mau meneliti nasab Rasulullah, berhenti aja jadi orang NU, berhenti aja jadi kiai. Gus Bah tidak berani menjawab masalah nasab, berhenti jadi kiai. Karena apa? Anda dipercaya umatnya Rasulullah itu percaya dengan Anda semua sebagai kiai. Tapi Anda tidak mau menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, berhenti jadi kiai. Saya kan udah ngomong. Kiai aja buat apa jadi kiai? Hah? Jadi kiai itu buat apa? Untuk apa? MUI nggak berani membahas nasab Rasulullah tentang Pak Alawi, berhenti jadi MUI. Buat apa? Nggak usah dipercaya MUI. Siapapun orang Islam yang tidak berani membahas nasabnya Rasulullah yang dikait-kaitkan dengan Pak Alawi, berhenti. Ya, santai aja bro. Sahur, jangan lupa sahur, nanti kelaparan. Gus Jazuli membahas fadilah bulan Ramadan. Membahas apa? Orang head puasa atau tidak seandainya minum obat kemudian tidak datang bulan, bagaimana hukumnya, harus puasa harus tidak. Akhirnya saya tanyakan sama Gus Jazuli, Gus, kalau minum obat biar datang bulan, biar tidak puasa, hukumnya bagaimana? Ketawa Gus Jazuli. Pertanyaan saya tadi ada dua. Orang di Korea menanyakan untuk menentukan apa buka dan sahur, atau buka atau sahur untuk menentukan pemahaman puasa, karena di daerah lain di Korea bagaimana? Ya ikut daerah sekitarnya gitu. Seumpama mengikuti Indonesia dengan Korea selisihnya berapa jam. Seandainya Indonesia dengan Korea selisihnya 3 jam, ya kalau di Indonesia sudah jam berapa, di Korea seumpama di Indonesia jam 7, kemudian di Korea jam 10, waktu Indonesia buka jam 7, seumpama selisihnya jam 3 jam, ya kira-kira berbuka puasa ya jam 10 kan gitu aja. Wong cuma dihormati waktin. Kalau daerah yang kayak di Indonesia mataharinya penuh, ya masuknya matahari dengan keluarnya matahari itu puasa. Aturan cuma gitu, gampang-gampang ya. Itu saya ketawa, saya ngaco. Tadi komen sama Gus Jazuli. Mereka itu tamu yang nggak punya adab, bukan tamu. Jadi kalau ngomong yang dipertanyakan oleh Gus Fuad dan penggiat hukum atau bagian hukum laskar apa itu, kebangsaan atau apa yang dipertanyakan sampai MK, itu masalah hak kewarganegaraan hanya Pak Alawi, terutama yang ada di Indonesia. Kalau tidak sah, walaupun sudah punya KTP yang sah, warga negara Indonesia yang sah, itu kalau dipertanyakan berarti tidak sah, bukan tamu. Kalau tamu namanya kulon nuwun, masih assalamualaikum, masih ketuk-ketuk ke rumah, masih ada aturan tamu. Itu bukan tamu, pendatang haram kalau di Malaysia. Jadi bukan pendatang yang tidak jelas, sampai beranak pinak. Apalagi Gus Fuad kalau ngomong tidak berhak kepada tanah Indonesia, ya iya. Pendatang tanpa izin, itu tahun 58 itu aturan undang-undangnya apa ya, sebetulnya rancangan undang-undang itu tahun 50 sebetulnya. Pembenahan satu sistem di Indonesia itu aturan tahun 50, baru pengesahannya itu
sampai tahun 58. Kalau nggak percaya dilihat undang-undangnya. Cuma saya males ngomong lurus, biar aja lah, masih banyak dibagi-bagi dengan youtuber-youtuber lain, dengan teman-teman cinta NKRI agar dibahas di bidang hukumnya, di bidang aturannya, bagaimana untuk memberikan edukasi pandangan-pandangan kepada masyarakat luas, gitu loh. Jadi kita kasih pengetahuan rakyat itu, kita kasih pengetahuan sampai paham bahwa Habib itu siapa. Habib itu pendatang tanpa izin, nyelonong. Lek diomongno maling ya gak kepenak rek. Wong negara liya. Teko nang Indonesia asal masuk seenaknya sendiri ya kan. Kan gak boleh seperti itu. Itu loh. Ya kan? Iyalah, masa iya dong. Gimana itu? Ayo, YouTuber diunggah itu, diramekan. Biar pembelanya itu biar mikir, harus menggunakan data gitu. Jadi pembela Habaib, ayo coba bagaimana. Itu dulu Rumel membahas masalah membahas Utsman bin, itu katanya dulu orang Indonesia masih bodoh semua dan lain sebagainya, kan banyak sekali itu. Ayo Rumel dibahas itu. Saya pengen ketawa. Pulangkan aja ya, jangan dipulangkan, diusir, enak aja, jangan dikasih sangu, ya kan? Iya, sudah masuk tanpa izin ya, terus kemudian mengeklaim pahlawannya milik nenek moyangnya, membelok-belokkan kuburan, macam-macam ya. Kebudayaan di Indonesia dari berbagai organisasi diacak-acak ya, contohnya NU, kemudian Torekoh, makam-makam dan lain sebagainya ya. Ayo ramekan teman-teman, ramekan terus, nggak usah, kita nggak ngurus Ba'alawi, kita ngurus negara kita. Kita meneliti bangsa Indonesia, kita sebagai peneliti sejarah, peradaban dan lain sebagainya, itu karena kita itu cinta bangsa Indonesia. Yang tidak sesuai aturan, yaitu pemerintah bagaimana, Pak Prabowo gimana, ya kan. Tantangannya kan sudah banyak sekali. Novel Bak Mukmin dengan Kiai Sarip sudah ditantang untuk menemukan Habib Rizik satu dengan Kiai Imad, atau Habib Lutfi dengan Kiai Imad, terus Taufik Assegaf dengan Kiai Imad, sudah ya lewat universitas atau bagaimana sudah ditawarkan kan, gitu loh. Nah ini sekarang harus dikupas masalah kewarganegaraannya itu secara luas, secara undang-undang. Ini mulai kita masuk ranah aturan negara, Undang-Undang 45, kebijakan bangsa. Karena apa? Jangan sampai kita membela satu kelompok, karena Indonesia itu terdiri dari kelompok suku, 1.400 suku di Indonesia. Itu kesepakatannya sebagai bangsa Indonesia harus dijunjung tinggi dan harus dibela, harus dilindungi, gitu loh. Jangan sampai satu kelompok yang tidak jelas kemudian dibiarkan seenaknya saja. Ya jadi mahasiswanya ya pekok, berarti komentator politik ya komentator cocok orang kanggo gawe. Pakar-pakar hukum itu kata atau apa itu dibahas dong dunia hukumnya. Ini bangsa, ojo golek badokan tok nang negara Indonesia.
Jagalah Indonesia. Buat yang pakar hukum jagalah. Buat mahasiswa sampai rektor-rektornya semua, organisasi-organisasi, ngapain kamu mengatasnamakan organisasi, mengataskan swadaya masyarakat mengatakan organisasi, LSM ini itu, partai ini itu, tapi pada bangsanya sendiri tidak ngurus, justru menggerogoti kemerdekaan. Kamu itu bagaikan tupai kalau nggak mikir dengan bangsanya, yang menggerogoti kemerdekaan bangsa Indonesia, mengatasnamakan Indonesia, mengatasnamakan rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, keadilan Indonesia, tapi rakyat Indonesia sendiri tidak pernah kamu lihat dari sisi aturannya. Kewarganegaraan itu harus dijelaskan. Itu loh. Jangan sampai #tagar minggat dulu dari Indonesia. Minggat apa gampang teman, minggat ke Indonesia, bagi dulu dari Indonesia, enak betul. Kamu anggap gampang untuk paspornya, untuk pengurusan kewarganegaraan ini itu gimana. Nah, masalah kerja di luar negeri enak, gampang, tapi kamu sebagai keluarga negara dan sebagai pendatang dikira gampang. Yang sudah bertahun-tahun sebelum merdeka sudah ada di sini, seperti Iba Alawi itu juga dipertanyakan kok kewarganegaraannya. Uang gak tahu nang luar negeri ngono iku gayane keminter. Apalagi yang demo-demo Indonesia gelap-gelap dari mana? Dari Hong Kong, ya kan? Ayo pembela Habib, keluar semua. Wafi nggak ada ilmunya, Romli juga nggak ada ilmunya, Rumel juga nggak ada ilmunya. Ayo bahas Rumel. Sampai dari mana? Saya pemain cantik bro, pemain langit dilawan. Ya saya ketawai. Dan akhirnya rungkat semua. Yang kasihan ini sebetulnya siapa itu? Kori keluar keluar kesana kesini, kemudian keluar dari kelompok pembela nasab kebangsaan dan marwah kebangsaan, akhirnya nggak laku, ya kan? Ayo sampaikan itu, tolong dibahas masalah kewarganegaraan Ba'alawi. Ya kalau anu diusir, tanahnya kita jual, rumahnya kita jual, ya kan? Bentuk yayasan yatim piatu apa sih? Apa tinggalan Belanda aja mau dikuasain oleh mereka dari Hong Kong, ya kan? Ayo teman-teman, YouTuber bangkit. Tenang aja, ini sudah rungkat, ini sudah tidak bisa dibenahi Ba'alawi, sudah hancur mumur. Ba'alawi tidak pernah bersyukur dikasih hidup enak di Indonesia, malah merusak tanah kebangsaan RI, ya. Pemerintahnya kurang peka. Iya, pemerintahannya alasannya membela negara padahal golek duit dewe. Polisi dinyanyikan bayar, makanya polisinya nggak berani bertindak. Iya, itu yang membela Habib dibela Habibnya, ya. Kasihan itu. Wes lek teko nang omah ngomong iki aku putune nabi, njaluk duit apa meneh Yai Imat kayak cerita. Minta uang, enek sing njimuk laptop, HP, tetek bengek, wis ora usah dipercaya, gak usah dikai duit.
Gak usah dipercaya wis. Nek njaluk barokah ojo nang Habib, nang aku. Wah, aku iku bakal karo maka waliane. Apa? Habib Lutfi bae kalah karo aku, karo Mai kalah ya. Ya kan? Loh, kewaliannya mana? Standarnya apa? Oh, saya punya kaidah tentang wali, rajanya wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Amanu iku wali. Nek masalah apa? Masalah karomah. Iku aku dikei dalil ambek apa? Pondok Kombongan, santri Kombongan. Jadi walakot karomna bani Adam. Pakai kot lagi, kot teman-teman. Kalau mai bani Adam, wong Mbak Alawi kok pamer karomah apa nggak gedhuk, iso mabur, iso udan susu. Lah apa ora digrumut semut? Iso mikrot ping piro, ping 70 apa ping piro, ngeri teman sedina. Bisa maca Yasin sekali duduk 70 kali apa 90 kali. Walah embuh emprut lambene ndower. Ngapusi, ape ngapusi gue. Ndak kok iso ngomong ngapusi. Ya aku ya iso Yasin ngawul. Langsung tak potong aja nang tengah. Wa maliyalah alhamdulillah di fatwa ini wale itu jauh nada itu min. Sing koyo ngono bae. Mbok kapan rampung. Ya. Oke teman-teman. Iya kena mutu-mutu wong sejagat remuk. Oke teman-teman segitu aja, sahur dulu kasihan nanti kelaparan ya. Itu aja, udah Habib nggak usah dipercaya lah, ngomong kosong, ngomong doang, cari makan. Oke teman-teman, ini hanya edukasi dan motivasi untuk saling ingat mengingatkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kalau benar dari Allah, kalau kekeliruan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini live ini kangen, satu kangen, dua itu kok Gus Fuad langsung membahas kewarganegaraan dengan KRT siapa itu dan kemudian mulai dibahas dan lain sebagainya. Makanya saya ya daripada diam sambil silaturahim dengan teman-teman dan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Habib tutur tipu muslihat, bangsa ini ingin tenang. Jangan lagi adu domba kami, atau pulanglah ke negeri asalmu. Presiden, bicaralah tegas dan nyata. Habib waktunya pergi, jangan kembali. Bawa bara adu domba ke negeri asal. Biarkan Habib pergi, tak usah kembali. Kami jenuh dengan dusta, presiden menyala demi bangsa. Habib pulanglah, tak perlu kembali. Damai akan datang seiring kau pergi. Di balik semua rencana licik, kami percaya pada presiden. Habib pulangkan ke negeri asal. Bawa bayang kelam tiada guna.
Bangsa ini ingin tenang. Jangan lagi adu domba kami, atau pulanglah ke negeri asalmu. Presiden, bicaralah tegas dan nyata. Habib, waktunya pergi, jangan kembali. Bawa bara adu domba ke negeri asal. Biarkan Habib pergi, tak usah kembali. Habib tutur tipu muslihat. Bangsa ini ingin tenang. Jangan lagi adu domba kami, atau pulanglah ke negeri asalmu. Wali Songo membawa cahaya, roh suci untuk dunia. Di hati kita mereka ada, menyatukan jiwa bangsa.